setelah saya hampir 1 bulan mati suri, tiba-tiba saya hidup kembali karena dibangunkan Mas Harno. Ada kasak kusuk tentang patung Tobong. Nah, ini yang membuat saya hidup kembali, Pak Irawan. Jadi pada bulan ini warga Gunung Kidul dikagetkan dan dihebohkan dengan akan dibangunnya Tugu Tobong, yang konon katanya akan menggantikan ikon patung pengendang yang berada di Bundaran Siono. Terlepas itu kemarin historinya seperti apa, tadi sudah 2 versi Mas Harno dan versi Mas Irawan sendiri. Tetapi yang harus kita dengar adalah reaksi negatif dari publik, Mas Irawan. Bahwa reaksi dari publik itu terekspresi pada demonstrasi atau unjuk rasa dan komentar negatif di media sosial dengan menolak rencana pembangunan Tugu Tobong tersebut. Ini yang kami dengarkan, sehingga terjadi rapat mendadak, rapat pimpinan fraksi, rapat pimpinan komisi dengan pimpinan DPRD, dan rapat komisi C bersama Pak Irawan dan Mas Sabtoyo. Publik Gunung Kidul dan juga DPRD mempertanyakan ide dibangunnya Tugu Tobong tersebut yang dinilai nihil dari makna filosofis. Tobong itu simbol kegiatan ekstraktif, sehingga bertolak belakang dengan upaya optimalisasi tentang alam geopark. Itu menurut pandangan kami di DPRD. Suatu bangunan ikon itu harus memiliki makna yang kontekstual dengan kondisi objektif potensi kekinian yang menjadi aset sosial ekonomi daerah, dan juga harus memiliki konteks masa depan, Pak Irawan. Ini harapan kita, harus ada konteks dengan masa depan untuk ikon itu. Selain itu, ikon daerah harus menjadi kebanggaan warga. Jadi, oh ini Tobong, oh ini apa, menjadi konteks untuk masa depan dan membanggakan. Ini harapan warga masyarakat. Kemudian dalam fungsi pengawasan kami, fungsi kontrol DPRD, bahwa pembangunan itu tidak boleh mengabaikan aspirasi, konsultasi, dan partisipasi publik. Jadi sifatnya tidak mendadak, tergesa-gesa, kemudian spontanitas, apalagi ini untuk ikon. Kalau perlu kita public hearing, mendengarkan, konsultasi dengan publik. Dalam kasus ini, DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat Gunung Kidul tidak saja dimintai pendapat, apalagi warga masyarakat secara luas. Kita saja tidak tahu tentang ikon Tugu Tobong itu, sehingga masyarakat menjadi marah. Yang masyarakat menganggap kita pernah mendiskusikan tentang ikon itu. Kalau ikon oke, tapi bentuknya yang kita tidak diajak diskusi. Kalau akan serius membangun ikon daerah, sebaiknya dilakukan dengan dialog publik dulu, Pak Irawan. Karena dengan dibicarakan dengan banyak orang, dan kemudian kalau Bapak argumennya sangat kuat, katakanlah harus Tobong, kemudian nanti bisa menggiring opini dan meyakinkan, saya yakin itu nanti akan ke sana. Seandainya memang itu meyakinkan dan memang masyarakat belum terbuka, mereka mungkin close mind. Nanti kalau didiskusikan akan menjadi open mind. Itu saya rasa dengan dialog publik bisa terjadi kesepakatan, musyawarah mufakat. Kalau perlu dilakukan sayembara secara terbuka, Pak Irawan. Dulu saya ingat logo kereta api saja, kalau nggak salah putra dari Gunung Kidul yang memenangkannya. Bahkan Victoria's Secret itu pakaian dalam wanita yang sayap-sayapnya itu juga desainernya dari Gunung Kidul, saya ingat betul. Kemudian peran publik dan ekspos secara terbuka dan transparan ini harus dilakukan. Era keterbukaan apalagi 2 tahun lebih ini semua orang pegang handphone, ini akan sangat mudah kita untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Kemudian DPRD sebagai pemegang fungsi anggaran, yang pertama, secara nyata DPRD mendukung adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk untuk penataan kota. Kami semua, Mas Harno, pimpinan komisi, pimpinan fraksi, bahkan komisi C yang bermitra langsung sepakat untuk mendukung penataan kota. Hal ini terbukti dari peningkatan anggaran belanja modal penyelenggaraan jalan tahun 2021 yang hanya 47,5 miliar atau 18,4%. Tahun 2022 meningkat menjadi 66,8 miliar atau 27,9%. Implementasi anggaran tersebut harus menekankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Makna efektivitas terlihat dari dampak positif yang dihasilkan dari adanya pembangunan infrastruktur. Nah, dengan adanya isu pembangunan Tobong ini membuat warga masyarakat bergejolak. Mas Harno sebagai wakil ketua yang kita beri mandat penuh membahas dan memimpin Banggar, merasa DPRD tidak diajak bicara tentang hal itu, sedangkan kami saat ini menjadi tersangka bahwa keputusan ikon Tobong Gamping itu terjadi di DPRD, Pak Irawan, sehingga ini harus dikelirkan. Sehingga Komisi C berinisiatif untuk mengundang Mas Irawan dan Mas Sabtoyo itu untuk mengklarifikasi supaya masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi.